Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat peserta pelatihan Google Workspace for Education. Pada kali ini saya akan menyampaikan cara mengerjakan tugas hari kedua. Seperti biasa, langkah pertama adalah kita buka Google Chrome, pastikan akun yang digunakan adalah akun belajar.id. Selanjutnya kita akan mengakses Google Classroom, dapat melalui tab langsung ditulis atau mengklik titik 9 yang berada di pojok kanan atas. Kita klik tab Classwork, kemudian kita cari tugas praktek hari kedua. Kita akan membuka dua tab, yaitu untuk membuka panduan dan satu tab yang lain membuka slide yang menjadi tugas masing-masing peserta. Pada tugas kedua ini kita akan mempraktekkan pemanfaatan aplikasi Google Form, Google Meet, dan juga Google Calendar. Jangan lupa sesuaikan dengan panduan. Untuk yang pertama, kita akan membuat satu Google Form untuk survei belajar agar file-file kegiatan pelatihan kita terorganisir dengan rapi. Maka kita akan memulai dengan membuka drive terlebih dahulu. Kemudian pada drive GWE Wonogiri yang telah kita buat kemarin, kita akan membuat Google Form dengan cara klik New, kemudian Google Form, dan klik Create and Share, karena kemarin folder tersebut telah kita atur untuk kita share. Demikian tampilan Google Form. Kita akan mengganti judulnya yaitu Survei Belajar. Kemudian kita akan menuliskan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, berapa lama Anda belajar setiap hari? Pastikan pilihan jawaban adalah multiple choice dan kemudian kita menuliskan optionnya yaitu 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Kemudian klik required yang artinya mewajibkan siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua dapat kita buat dengan klik icon plus di sebelah kanan. Pertanyaan yang kedua adalah, siapa yang menemani Anda belajar? Untuk pertanyaan yang kedua ini diminta bentuk pertanyaannya adalah jawaban paragraf. Jangan lupa klik require. Nah, Bapak Ibu hanya dua ini saja yang diminta, maka kita bisa melakukan screenshot dan kemudian kita paste pada tugas di slide kita. Ya, sudah selesai untuk slide yang pertama, sesuaikan ukurannya. Kemudian tugas yang kedua, kita akan add kolaborator. Kita masukkan nama trainer di kelas kita yaitu Rahayu Widayanti 03 @guru.smp.belajar.id dengan hak akses editor. Kita screenshot, kemudian kita masukkan pada slide tugas. Ya, praktek kedua selesai. Kita lanjutkan untuk praktek yang ketiga. Kita diminta untuk memberikan akses komentar pada responses form kita. Cara membuat responses yaitu klik responses, kemudian klik simbol spreadsheet, select responses destination, kemudian akan terbuka halaman spreadsheet yang akan menampung respon dari survei belajar kita.
tampilan ini silahkan dikirimkan, kita share dengan trainer kita rahyuwidayanti03@guru.smp.belajar.id dengan hak akses yaitu komentar. Ya, bisa kita screenshot dan kemudian kita paste di slide tugas. Demikian untuk tugas form sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya kita akan mempraktekkan aplikasi yang kedua yaitu Google Meet. Untuk membuka Google Meet, kita akan membuka tab baru. Bisa diketikkan langsung pada address bar meet.google.com. Ya, seperti inilah tampilan awal untuk Google Meet. Kemudian kita bisa klik New Meeting. Kemudian pilih Start an Instant Meeting yang akan kita praktekkan kali ini. Seperti inilah tampilan Google Meet kita. Tugas yang pertama, kita diminta untuk menampilkan berbagi layar atau share screen, maka kita screenshot kemudian kita paste pada slide tugas kita. Ya, beralih ke tugas selanjutnya, mengatur bandwidth di Google Meet, maka akan mudah sekali caranya, yaitu dengan klik titik 3, kemudian klik setting, klik setting, akan terbuka halaman seperti ini. Klik video, kemudian di situ ada pengaturan kamera yang menunjukkan kamera mana yang kita gunakan. Karena saya hanya menggunakan kamera bawaan dari laptop, maka hanya muncul satu saja. Apabila Bapak Ibu memiliki perangkat eksternal, maka akan muncul di sana. Kita screenshot kemudian kita paste di slide tugas kita. Selanjutnya, untuk menunjukkan record meeting, kita bisa klik titik 3 dan di situ ada record meeting. Kita print screen kemudian pastekan pada slide tugas. Ya, untuk menunjukkan di sana ada panah merah, maka kita perlu mengatur tampilan hasil print screen kita dengan cara klik kanan, kemudian order, kemudian send to back, sehingga tanda panah ini berada di atas gambar yang bisa kita sesuaikan untuk menunjukkan posisi recording yang ditampilkan pada pengaturan Google Meet kita. Masih ada satu slide lagi tugas pada Google Meet, yaitu mengatur layout dengan cara klik titik 3, change layout, kemudian kita bisa menampilkan 49 partisipan dan pilih pengaturannya dalam tile. Tinggal screenshot dan kemudian kita akan mempaste pada slide tugas. Tugas Google Meet selesai. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan tugas praktek yang ketiga, yaitu aplikasi kalender. Kita buka tab baru, kemudian kita ketikkan calendar.google.com. Nah, seperti inilah tampilan kalender kita. Untuk mengakses, jika tidak ingin mengetik tersendiri, kita juga bisa dengan cara klik titik 9 pada pojok kanan atas.
Selanjutnya, tampilan kalender bisa kita atur apakah menginginkan tampilan mingguan, bulanan, dan seterusnya. Kali ini saya akan mempraktikkan menggunakan tampilan bulanan. Kemudian tugas yang pertama kita akan membuat kalender baru. Caranya adalah klik plus other calendar, kemudian kita create new calendar dengan nama GMT Wonogiri. Jika sudah, kita create calendar. Dan kemudian kita akan melihat tampilan GMT Wonogiri sudah ada di bagian sebelah kiri. Ya, ini bisa kita screenshot untuk kemudian kita paste pada slide tugas kita. Seperti halnya dengan yang tadi, untuk menunjukkan bahwa GMT Wonogiri telah muncul, maka kita perlu mengarahkan tanda panah ini pada tulisan GMT Wonogiri yang baru saja kita buat. Tugas selanjutnya, rekan Anda mengedit acara di kalender GMT Wonogiri, screenshot satu bukti yang menunjukkan. Baik, kita bisa kembali menuju ke GMT Wonogiri yang telah kita buat tadi. Ya, ada di sebelah kiri. Kemudian klik titik 3. Kemudian setting and sharing. Nah, di bagian bawah kita lihat akan ada tampilan untuk add people. Kita klik, kemudian masukkan nama teman yang akan kita undang. Dalam hal ini trainer kelas kita, yaitu Rayu Widayanti 03 @guru.smp.belajar.id. Kemudian kita screenshot tampilan ini, kita paste pada slide tugas kita. Tinggal kita atur tata letaknya. Untuk memunculkan panah merah agar berada di depan gambar, kita klik kanan, kemudian order, dan panah merah bisa diarahkan pada teman yang kita undang tadi. Kemudian tugas selanjutnya, buat acara persiapan belajar di tanggal berapapun di bulan April 2021. Berarti kita harus melihat kalender pada posisi bulan April, yaitu dengan cara klik tanda panah ke kiri, diarahkan sampai dengan bulan April. Ya, kita bebas memilih tanggal yang mana saja, misalnya tanggal 15, kita klik, kemudian kita tuliskan judul pertemuannya adalah persiapan belajar. Kemudian kita dapat menambahkan yang akan kita undang, yaitu Rayu Widayanti 03 @guru.smp.belajar.id. Untuk penulisan di sini tidak perlu pakai di depan, sehingga langsung tulis nama. Ya, seperti ini tampilannya. Kemudian bisa kita simpan dengan klik save. Selanjutnya, untuk slide ini kita juga diminta memanfaatkan fitur Find a Time. Maka langkah yang bisa kita tempuh yaitu kita klik pertemuan yang telah kita buat, kemudian di sebelah kiri ada tab Find a Time. Nah, seperti inilah tampilannya. Berarti kita sudah memanfaatkan fitur Find a Time dan kemudian kita screenshot. Kemudian kita paste pada slide tugas kita.
posisikan panah merah sesuai dengan yang diminta, yaitu tab find a time. Agar tampak di depan gambar, sekali lagi seperti cara di awal tadi, yaitu dengan klik kanan kemudian order, kemudian panah merahnya bisa muncul di atas gambar. Baik, sudah selesai kita mengerjakan tugas praktek hari kedua. Saatnya kita menyerahkan tugas, yaitu kita kembali buka Classroom, kemudian view assignment, dan selanjutnya langkah terakhir untuk menyerahkan tugas yaitu kita klik turn in. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas semangatnya. Semoga lancar sukses untuk tugas kedua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.